Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharnisa dari kelas DIK 5A. First of all, let us our biggest grateful into the Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been given some mercies and blessing. Secondly, may salat and salam always be given to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness, from stupidity era to cleverness era. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan silabus yang saya bikin tentang mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 di MTS Nurul Junaidia Lawong. Kompetensi intinya yaitu 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Langsung saja, kompetensi dasarnya yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi pokok yaitu fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Kalimat yang akan dibahas yaitu good morning yang merupakan kalimat sapaan, goodbye merupakan kalimat pamitan, thank you merupakan kalimat terima kasih, dan I'm sorry merupakan kalimat permintaan maaf. Pembelajaran yaitu pertama, siswa mendengarkan, menonton interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Yang kedua yaitu siswa mengikuti interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Yang ketiga, dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Penilaiannya yaitu tingkat ketercapaian fungsi sosial, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Yang kedua, tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur teks, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Yang ketiga, tingkat ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, dan tekanan kata dan intonasi. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Sumber belajar yaitu contoh peragaan dalam bentuk rekaman CD, VCD, DVD, atau kaset. Yang kedua, contoh interaksi tertulis. Yang ketiga, contoh teks tertulis. Dan yang keempat, teks atau latihan dari buku teks bahasa Inggris. Adapun materi pertemuan kedua yaitu menyusun teks lisan sederhana untuk mengungkap dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pokoknya yaitu 1. How are you? Fine, thank you, and you, dan semacamnya. Yang kedua, bye, see you later, see you, take care, dan semacamnya. Yang ketiga, you are welcome, and semacamnya. Dan yang terakhir, that's fine, okay, alright, dan semacamnya. Pembelajarannya yaitu siswa menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf dengan bahasa Inggris di dalam dan di luar kelas. Yang kedua,
siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, dan jurnal belajar atau learning journal. Yang selanjutnya itu penilaian bermain peran atau role play dalam bentuk interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Yang kedua yaitu ketetapan dan kesesuaian menggunakan struktur dan unsur kebahasaan dalam sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf serta responnya. Adapun sumber belajarnya yaitu contoh peragaan dalam bentuk rekaman CD, VCD, DVD atau kaset. Yang kedua itu contoh interaksi tertulis, dan yang ketiga contoh teks tertulis, dan yang terakhir teks atau latihan dari buku teks bahasa Inggris dan sumber dari internet. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Nama sekolah MTS Nurul Junaidia Labuo, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 7 semester 1. Topik pembelajaran grading pertemuan 1 dan 2. Alokasi waktu 4 kali 40 menit. Kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya sesuai konteks penggunaannya. Indikatornya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, ungkapan, sapaan, pamitan, dan seterusnya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks, ungkapan, sapaan, pamitan, dan seterusnya. Yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan ungkapan, sapaan, pamitan, dan seterusnya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikatornya yaitu melakukan dialog untuk menyapa, pamitan, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sapaan, fungsi sosial, teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua yaitu siswa terampil menggunakan ungkapan menyapa dalam percakapan sehari-hari seperti contoh yang diberikan. Materi pembelajaran yaitu teks lisan dan tulisan untuk sapaan, pamitan, terima kasih, dan permintaan maaf. Fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Struktur teks, greeting, good morning, good afternoon, good evening. Respon, good morning, good afternoon, good evening. Selanjutnya hi, responnya juga hi. Hello, respon hello. How are you? What's life? How are you doing? What's going on? What's up? Responnya yaitu fine, I'm good, I'm fine, great. Yang kedua no bad atau no better. Yang ketiga very well, thank you. Greeting yang terakhir yaitu how do you do. Responnya yaitu how do you do. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu
menjawab, wawancara, bermain peran. Langkah-langkah pembelajaran pertemuan 1 yaitu materi inti. Pertama, guru memutar video tentang interaksi sapaan, lalu murid mendengarkan, menonton interaksi sapaan yang diputar dalam video. Selanjutnya, guru memutar ulang tayangan pada video tersebut, lalu siswa mengikuti interaksi sapaan, meniru model interaksi sapaan. Dengan arahan dan bimbingan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sapaan, fungsi sosial, dan struktur teks. Selanjutnya, guru akan mencatat, menilai aspek sikap dan kesungguhan keaktifan siswa. Pertemuan kedua yaitu materi inti. Guru memuat ulang tayangan video yang sudah disertai ungkapan yang digunakan dan meminta siswa untuk mencatat ungkapan yang digunakan. Selanjutnya siswa memperhatikan kembali video dan mencatat ungkapan yang digunakan dalam video. Selanjutnya guru meminta siswa membacakan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa kepada teman sebangku. Lalu siswa membacakan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa yang disalin pada teman sebangkunya. Selanjutnya siswa membaca ungkapan-ungkapan untuk menyapa yang disalin dengan pengucapan dan tekanan kata yang tepat. Lalu guru mengamati dan menilai kesungguhan sikap dan ketetapan ucapan siswa, mengamati dan menilai aktivitas siswa. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang silabus dan RPP yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.